Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Rizky Pamungkas dengan NPM 25101192 Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum S1. Di sini saya akan membahas mengenai materi perkuliahan tentang hukum adat yang diampu oleh dosen Dr. Erliana SAMH. Dan saya akan lanjut langsung ke video pembahasannya. Pertama itu ada pengertian hukum adat. Pengertian hukum adat secara etimologi yaitu adalah hukum adat itu merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yang artinya itu adat recht. Istilah ini pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Profesor Dr. Christian Snoek Hoorgronje dalam bukunya yaitu bertuliskan The Adjehers pada tahun 1893 untuk menggambarkan aturan-aturan kebiasaan masyarakat Aceh. Istilah tersebut kemudian diangkat secara yuridis akademis oleh Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai Bapak Hukum Adat, sebagai kesatuan hukum bagi masyarakat pribumi di Hindia Belanda. Secara definitif, hukum adat dapat diartikan sebagai hukum yang dia tuh secara keseluruhan merupakan kelakuan bagi manusia atau masyarakat pribumi yang mempunyai sanksi atau akibat hukum, terus belum dikodifikasikan atau tidak ada tertulis dalam kitab undang-undang formal atau kayak KUHP dan KUHAP, terus hidup dan berkembang di dalam masyarakat serta ditaati sebagai kewajiban hukum. Nah, kita masuk kepada perbedaan adat kebiasaan dengan hukum adat. Kita masuk ke adat kebiasaan. Apa itu adat kebiasaan? Yaitu dia tuh norma kelakuan yang biasa dilakukan masyarakat, tetapi jika dilanggar hanya memicu sanksi sosial yang ringan. Seperti contohnya tuh gunjingan, cemoohan atau sanksi moral. Sedangkan hukum adat yaitu adat kebiasaan yang memiliki akibat hukum yang telah disahkan atau dipertahankan oleh fungsionaris adat. Ya, contohnya tuh kayak kepala adat atau kepala pemuda setempat. Dari yang dilanggar, dia tuh dikenakan sanksi yang tegas. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri atau karakteristik dari hukum adat. Nah, hukum adat tuh memiliki karakteristik yang unik yang dapat membedakan secara ekstrim dengan hukum barat modern atau Eropa kontinental. Berikut adalah ciri-ciri utamanya. Ada komunal atau kemasyarakatan. Apa itu komunal? Komunal itu adalah kepentingan atau kelompok seperti contohnya tuh dalam keseharian kita yaitu kayak keluarga, klan, atau persekutuan diletakkan di atas kepentingan individu. Nah, manusia tuh adalah dipandang sebagai makhluk sosial yang terikat erat pada komunitasnya. Yang kedua adalah tunai atau kontan. Apa itu tunai? Tunai itu ya perbuatan hukum atau transaksi seperti jual beli tanah atau perkawinan yang dianggap sah dan selesai seketika itu pada saat terjadinya penyerahan barang dan pemenuhan prestasi secara nyata. Contoh yang ketiga itu ada konkret, yaitu dia tuh visual dan sifatnya tuh nyata. Nah, hubungan-hubungan hukum yang dianggap ada dan jika disertakan dengan tanda-tanda yang kelihatan, misalnya tuh seperti panjar atau tanda jadi persetujuan kepala desa yang tidak mengenai konsep abstrak. Yang keempat, yaitu adalah religius magis. Nah, apa itu religius magis? Yaitu masyarakat adat percaya adanya kekuatan gaib atau roh-roh yang mengawasi alam semesta. Setiap pelanggaran adat dianggap mengotori atau merusak keseimbangan alam. Nah, yaitu seperti kosmologis, sehingga harus dibersihkan melalui upacara adat. Misalnya kayak potong kerbau yang selalu dilakukan oleh masyarakat Aceh dan sesajen. Yang kelima, yaitu ada dinamis. Nah, dinamis itu adalah tidak terikat karena sebagian besar tidak dibukukan dalam dokumen yang kaku. Hukum adat sangat elastis, menyesuaikan diri, serta tumbuh mengikuti perkembangan peradaban masyarakatnya. Penjelasan yang ketiga, saya akan membahas tentang jenis-jenis atau pembagian dalam hukum adat.
Berdasarkan ruang lingkup hubungan hukumnya, hukum adat dibagi menjadi beberapa jenis dalam bidang-bidang tertentu, antara lain sebagai berikut. Pertama itu ada hukum tanah adat, yaitu sifatnya mengatur hak persekutuan atas tanah atau hak ulayat, serta hak perorangan atas tanah tersebut. Ya, contohnya itu kayak hak pakai dan hak memungut hasil hutan. Contoh yang kedua yaitu ada hukum perkawinan adat. Nah, hukum perkawinan adat itu sifatnya mengatur ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga persekutuan adat. Nah, selain itu dari perkawinan tuh dia mengatur pola pelamaran. Kayak contohnya tuh ada mahar berupa mas kawin dan hingga upacara pengesahan tersebut. Dan yang ketiga ada hukum waris adat. Apa itu hukum waris adat? Hukum waris adat itu adalah mengatur proses berjalannya atau penerusan dan peralihan harta kekayaan. Utang atau transaksi adat yaitu mengatur segala transaksi ekonomi, kerjasama atau bagi hasil. Terus contoh lain gadai tanah hingga pinjam meminjam dalam masyarakat adat. Terus ada contoh lain lagi yaitu delik adat, yaitu sebagai contoh hukum pidana adat. Nah, dia tuh tugasnya mengatur perbuatan-perbuatan pelanggaran yang menimbulkan kegoncangan di masyarakat dan merusak keseimbangan magis. Penyelesaiannya itu berfokus pada pemulihan keadaan semula melalui reaksi adat atau adat reakti atau denda adat. Masuk ke penjelasan yang keempat tentang landasan undang-undang yang mengatur hukum adat. Selanjutnya yang pertama itu ada landasan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Contoh yang kedua ada di pasal 28 I ayat 3. Nah, yang kedua di dalam Undang-Undang Sektoral Nasional di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang disingkat menjadi UUPA. Nah, di pasal 5 itu menyatakan secara tegas bahwa hukum agraria atau tanah nasional didasarkan atas hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, di pasal 5 itu pada ayat 1 mewajibkan para hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa hidup keadilan yang hidup di dalam masyarakat atau yang sering kita sebut sebagai living law. Materi yang kelima yaitu ruang lingkup struktur masyarakat adat di Indonesia itu terbagi ke dalam dua asas utama. Yang pertama itu ada berdasarkan hubungan darah atau genealogis, yaitu masyarakat diikat karena kesamaan garis keturunan atau hubungan darah. Nah, dibagi lagi itu menjadi 3 sistem kekerabatan. Yang pertama itu ada patrilineal, yang artinya dia tuh menarik garis keturunan hanya dari pihak bapak atau laki-laki. Contohnya tuh masyarakat Batak, Bali, dan Gayo. Sedangkan dari matrilineal yaitu menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu atau perempuan. Contoh masyarakat adatnya itu adalah Minangkabau. Dan yang terakhir ada bilateral atau parental, yaitu menarik garis keturunan secara seimbang dari pihak bapak maupun ibu. Demikian presentasi video yang saya buat mengenai materi perkuliahan hukum adat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dalam menanggapi atau memahami materi tentang hukum adat. Itu saja penjelasan dari saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.